Jadi kula baleni malih secara syarak tolak itu di kitab Fathul Mu'in artinya hillu akdin nikahi, ngudari akad nikah bil lafdzil ati, dengan lafaz-lafaz tertentu. Nah, kalau menurut undang-undang perkawinan di Indonesia, yaitu kompilasi hukum Islam, itu yang dipakai. Itu pengertiannya tolak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Jadi oleh negara ini tidak dianggap talak kalau tidak di depan pengadilan. Nah ini tadi wa yushhida syahidaini. Makanya dari mana mengambil hukum kompilasi? Ini dari Al-Quran menyatakan surat At-Tolak ayat 2, wa ashidu dawai adlim minkum, dan hendaknya menyaksikan talak itu 2 orang yang adil. Jadi harus ada saksinya. Kalau hukum negara kita, yakni undang-undang perkawinan, undang-undang pertalaan, kawin talak di pengadilan agama, pasal nomor 117. Jadi talak itu harus diikrarkan atau diucapkan di depan pengadilan menurut hukum negara. Jadi dan kitab-kitab kan pokok diucapkan sudah sah, pokok diucapkan sudah sah. Nah secara agama begitu. Cuma di hadapan agama itu belum dianggap sah kalau belum diikrarkan di pengadilan. Nah, terus hukum nopo? Hukumnya talak. Hukumnya talak, asal hukumnya adalah makruh. Nah, asal hukumnya adalah makruh. Keranten dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallahi at-tolak. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Loh, oleh talak itu tapi dibenci oleh Allah. Jadi perkataan itu mengandung arti aiziyadatu tanfir anhu, supaya dihindari sebisa mungkin. Nah ngoten lho, maksudnya abghadul halal ilallah at-tolak. Wong halal kok dibenci. Maksudnya apa? Maksudnya supaya dihindari sebisa mungkin. Makanya dikatakan dalam hadis itu abghadul halali ilallahi at-tolak. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah. Alhamdulillah. Lijeng Pak. Jami'al anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin, jami' masyayikhina wa alimina wa liyabaina wa mu'adina jari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Sepindah malih dumateng jamaah kita kang tilar donya, mugi husnul khotimah, ditampi amale, disepunten dosa-dosane, dikumpulaken tiang ahli ilmu, dikumpulaken dateng para ulama, para wali-waline Gusti Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Fatihah sepindah malih kangge bentengi kula panjenengan sedaya. Muga-muga diparingi tetep sehat, seger kewarasan, istiqomah anggenipun ibadah lan pengajian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, segunging para sepuh saha bini sepuh, jamaah pengajian jihad pagi ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat rahimakumullah. Ingkang pertama monggo kula panjenengan ngaturaken puja puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat taufik hidayah kangge kita sedaya sehingga tasih saged rutinan jihad pagi ganti keadaan sehat wal afiat. Sholawat ugi salam mugi tetep katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi pemimpin umat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan saha suri tauladan kangge kita sedaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thalaqi utawi iki iku nerangno pembahasan tentang talak atau tolak. Dados kitabun nikah sampun telas sekarang menginjak bab baru niki gandengane kitabut tolak, kitab menerangkan tentang talak. Lughatan hillul qaidi. Secara bahasa talak niku ngudari bundelan. Ngudari bundelan. Wa syar'an hillu aqdin nikah bil lafdzil ati. Dan secara syarak yang dinamakan talak itu adalah ngudari bundelane nikah dengan lafat-lafat yang tertentu, yakni lafat tolak. Qaulullahi ta'ala utawi iki iku nerangno dawuhe Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nabiyyu, he eling-eling nabi, idza talaqtum nalikane nalak sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wadon, fatalliku mongko nalak sira kabeh li iddatihinna maring iddahe nisa, wa ahsulan ngitungo sira kabeh al iddata ing iddah. Ahsoinahu utawi lafat ahsoinahu iku hafidnahu, maknane hafidnahu ngrekso sapa kita hu ing perkara, wa adatnahu
wa adatna lan ngitung sapa kita hu ing perkara. Wa talaqus sunnati utawi talak sunnah iku ayu tolika ing yen to nalak sapa wong lanang ha ing wadon tahiron hale suci min ghairi jimain saking tanpa jima wa yushhida lan nyekseni atau nyekseaken sapa wong syahidaini ing saksi loro. Menerangkan tentang firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna. Surat At-Talaq ayat 1. Hai Nabi, jika kamu mentalak istrimu maka talaklah pada waktu suci supaya bisa dihitung iddahnya langsung. Al-Imam Ibnu Katsir menceritakan bahwa asbabun nuzul dari ayat ini Nabi SAW pernah menceraikan Hafsah binti Umar. Jadi ternyata di kehidupan Nabi pun pernah terjadi. Nabi pernah menceraikan Hafsah istrinya, Hafsah binti Umar. Hafsah kemudian pulang mulih pada keluarganya. Nah, lalu turun ayat ini. Turun ayat ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna. Kemudian dikatakan kepada Nabi, yakni malaikat turun, rujukilah dia karena dia adalah wanita yang banyak berpuasa dan banyak sholat dan salah satu istrimu di surga. Kata malaikat roji'ha fa innaha sawwamah qawwamah wa yamin azwajika fil jannah. Rujuklah dia, yakni Hafsah itu tadi, karena dia itu wanita yang banyak berpuasa, sawwamah, qawwamah, juga banyak sholat, dan dia nanti termasuk istrimu di surga. Akhirnya dibaleni mana dirujuk kali Nabi. Sinten? Hafsah. Jadi pernah ditalak oleh Nabi, kemudian dirujuk lagi. Ngoten. Untung duwe bojo sing sregep poso, untung duwe bojo sing sregep salat. Ya. Lan duwe bojo gak tahu salat, gak tahu poso, gak nganut wong lanang wae iki. Wis. Lah, itu adalah asbabun nuzul dari ayat pertama surat At-Talaq yang diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kemudian wa talaqus sunnati ayyutallikoha tahiron min ghairi jima'in. Nah, ada namanya tolak sunnah. Nah, ada namanya tolak bid'ah gitu. Apa tolak sunnah? Talak sunnah itu kalau menjatuhkannya ketika wanita tersebut dalam keadaan suci belum digauli. Jadi iddahnya langsung dihitung. Itu tolak sunnah. Lah, tolak bid'i atau tolak bid'ah itu orang menjatuhkan tolak istrinya dalam keadaan haid. Atau dalam keadaan suci yang sudah digauli. Nah, gitu. Karena apa? Iddahnya lebih panjang. Nah, ngoten. Jadi kula baleni malih secara syarak tolak itu di kitab Fathul Mu'in artinya hillu akdin nikahi, ngudari akad nikah bil lafdzil ati dengan lafaz-lafaz tertentu. Nah, kalau menurut undang-undang perkawinan di Indonesia, yaitu kompilasi hukum Islam
Itu yang dipakai. Itu pengertiannya tolak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Jadi oleh negara ini tidak dianggap talak kalau tidak di depan pengadilan. Nah ini tadi wa yushhida syahidaini, makanya dari mana mengambil hukum kompilasi ini? Dari Al-Quran menyatakan surat At-Tolak ayat 2, wa ashidu dawai adlim minkum, dan hendaknya menyaksikan talak itu 2 orang yang adil. Jadi harus ada saksinya. Kalau hukum negara kita, yakni undang-undang perkawinan, undang-undang pertalaan, kawin talak di pengadilan agama, pasal nomor 117. Jadi talak itu harus diikrarkan atau diucapkan di depan pengadilan menurut hukum negara. Jadi dan kitab-kitab kan pokok diucapkan sudah sah, pokok diucapkan sudah sah. Nah secara agama begitu. Cuma di hadapan agama itu belum dianggap sah kalau belum diikrarkan di pengadilan. Nah, terus hukum nopo? Hukumnya talak. Hukumnya talak, asal hukumnya adalah makruh. Nah, asal hukumnya adalah makruh. Keranten dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallahi at-tolak. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Loh, oleh talak itu tapi dibenci oleh Allah. Jadi perkataan itu mengandung arti aiziyadatu tanfir anhu, supaya dihindari sebisa mungkin. Nah, ngoten lho, maksudnya abghadul halal ilallah at-tolak. Wong halal kok dibenci. Maksudnya apa? Maksudnya supaya dihindari sebisa mungkin. Makanya dikatakan dalam hadis itu abghadul halali ilallahi at-tolak. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Jadi hukum asalnya adalah makruh. Wa imma wajibun, ada kalanya bisa menjadi wajib karena al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Karena hukum itu dilihat alasan hukumnya. Bisa menjadi wajib katolakil muli liman lam yurid al-wat'ah, seperti talaknya orang laki-laki yang bersumpah ilak lebih dari 4 bulan. Jadi ada orang laki-laki bersumpah ilak bersumpah ilak niku, aku bersumpah tidak akan menggaulimu. Ngoten niku jenenge sumpah ilak. Wis aku gak ate kumpul ambek awakmu. Nah, itu namanya bersumpah ilak. Wis kon gak bakal tak turoni saurip-urip. Nah, itu namanya sumpah ilak. Nah, sumpah ilak ini enggak boleh gitu. Nah, terus kalau dibiarkan saja berjalan sampai 4 bulan, maka jatuh talak. Nah, gitu, jatuh talak, maka hakim berhak memaksa suami, berarti jatuh talak. Karena dia sudah bersumpah ilak. Nah, kalau sebelum 4 bulan dia menggauli istrinya lagi, maka ilaknya itu batal. Jadi boleh, tapi kemudian dia harus bayar kafarat. Hanya begitu aja. Terus malih ada tolak yang wajib atau talak yang wajib, seperti suami istri yang cekcok terus, tuwukaran tok, gak ono mareme belas.
Terus ning pengadilan dikongkon mediasi, nggih. Mediasi niku musyawarah ngoten lho Bu. Nggih. Nek Quran itu wa in khiftum shiqaqa bainahuma ya napa fab'asu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Ngoten nggih. Kalau ada masalah yang disebut oleh Al-Qur'an shiqaqa, nggih. Kalau ada masalah maka utuslah. Jadi ada utusan supaya bisa mediasi. Ya apa iki enake iki diterusno ta ora ngono. Cuek-cok terus iku. Nggih, enten ta Bu mriki Bu? Mboten enten ya. Mriki damai alhamdulillah. Dan yang jalan-jalan iki nggih damai kok. Nek bojo sampean nyuwek-coki terus nggih ya. Sing lanang gak tahan, sing wedok ya gak tahan, tukaran tok, gak ono mareme blas. Lah ini menjadi nanti talak wajib. Jadi sudah proses mediasi tidak berhasil maka dijatuhkan talak, talak wajib. Kayak artis-artis niku lho Bu ya. Lak cowek-cok terus ya. Terus artis-artis niku ya. Lak cowek-cok terus ya. Masyaallah. Ya Allah. Elsa niku saniki cowek-cok terus Bu ya. Gak ono marem-mareme balas tukaran tok. Wa imma mandubun, ada kalanya sunnah talak ka ayya jiza anil qiyami bi huquqiha. Nggih. Contone ya. Jadi talak ini suami tidak bisa menjalankan kewajibannya. Lah niki sunah talak. Misalnya gak iso ngenehi blonjo, tambah tersiksa wong wedok nggih Bu nggih. Nggih. Untuk gak iso, pokoknya nggak bisa memenuhi kewajiban suami. Maka ini hukumnya talak sunnah. Jadi suami tidak bisa memenuhi kewajiban, hak istri tidak terpenuhi. Nah, istrinya tidak terima. Ya ini sunnah talak. Sebab kalau diteruskan akan terjadi penzaliman. Jadi wong lanang zolimi wong wedok malian. Lah malih atau dari talak sunnah, istri berperangai buruk. Sedangkan suami tidak bisa lagi mengendalikannya. Lah iki. Nek wong wedok punya akhlak jelek, kemudian laki-lakinya sudah enggak bisa mengendalikan. Wis cul tangan, waduh aku angkat tangan aku lek bojoku wis. Iki sunah talak malihat. Wa imma haramun, ada kalanya talak haram. Nah, bagaimana itu hukumnya? Seperti kal bid'i, seperti talak bid'i tadi, yaitu ketika menjatuhkan talak istri sedang haid. Itu namanya talak bid'i, hukumnya haram menjatuhkan talak ketika dalam keadaan haid. Tapi talaknya tetap jatuh. Termasuk niku. Terus kemudian atau dalam keadaan suci tapi sudah digauli. Nah, ini termasuk haram talak bid'i. Nah, iki meneh sing haram. Suami dalam keadaan sakit kemudian mentalak istrinya supaya istrinya tidak mendapat warisan. Iki wong lanang beling. Awake kate mati, nggih, warisane cek gak kenek bojone, akhirnya ditalak, ngono. Ya Allah, mangke wonten ten mriki, itu talak yang haram itu. Talak yang haram. Mangke wonten pembahasannya ngoten. Allah haddatsana Ismailu ibnu Abdillah qala haddatsani Malikun an Nafi'in an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu sedune Ibnu Umar iku talaqona lak sapa Ibnu Umar imra'atahu ing bojo wadone Ibnu Umar wa ya utai imra'a iku haidun haid
ala ahdi Rasulillahi ing atase zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala mongko takon sapa Umar ibnul Khattab, Umar bin Khattab Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalika sing mengkono-mengkono talaqo. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mur perintah sirahu ing Abdullah bin Umar fal yuraji becik balenono sapa Ibnu Umar ha ing wadon. Sumalium sik nuli ngekero sapa Ibnu Umar ha ing wadon hatta tathura hingga suci. Sumatahidha nuli haid sapa wadon summa tutallika nuli nolao sapa tutallika nuli tertalak laha kedue wadon sapa anisau pira-pira wadon. Nah, ini hadisnya bahwa bahwa Abdullah bin Umar, anake Umar, dulu pernah mentalak istrinya. Dulu pernah mentalak istrinya. Istrinya pada waktu itu sedang haid. Maka Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Abdullah bin Umar anak saya itu, waduh, wis cekcok karo bojone akhirnya jatuh talak. Nah, dia menjatuhkan talak istrinya dalam keadaan haid. Kata Rasulullah, murhu fal yuraji'ha. Fal yuraji'ha. Perintahkan kepada dia, hendaknya dia rujuk. Tapi talaknya yang itu tadi juga dihitung. Mulai mriki enten kata-kata summa lim hatta tathura summa tahidha summa, nah itu. Lah ternyata biyen zaman sahabat niku nggih pun wonten kaya ngoten. Niki gawe pelajaran kangge kita sedaya. Nah, bab idza tulikot nalikane den talak sapa al haidu wong kang wadon kang haid tak tadu iddah sapa haid bidzalika talaki lan mengkono-mengkono talak. Ini kalau perempuan sedang haid di talak, ini namanya tadi talak apa? Talak bid'i. Nah, bukan sunnahnya talak begitu, karena sunnahnya talak itu dijatuhkan ketika dalam keadaan suci dan belum digauli. Kalau sedang dalam keadaan haid disebut talak bid'i, hukumnya haram, tapi talaknya tetap dihitung. Nah, kemudian dihitung sudah langsung ya. Jadi kalau wanita ditalak oleh laki-laki atau suami yang masih hidup itu iddahnya berapa, Bu? 3 kali sucian, salah satu kuru. Nah, salah satu kuru. Haid langsung dihitung. Setelah itu suci ya. Suci, haid, suci, kemudian haid, kemudian suci lagi, sudah habis iddahnya. Ngoten. Haddatsana Sulaiman ibnu Harbin, haddatsana Syu'batu an Anas ibni Sirin, qala sami'tu ibna Umar qala talaqa nalak sapa ibnu Umar imra'atahu ing bojo wadone ibnu Umar wahya utawi imra'atahu iku haidun haid. Fadzakara mongko nutur sapa Umar lin Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi liurajiha. Supaya kata Rasulullah becik mbaleni sapa Ibnu Umar ha ing wadon. Silakan untuk dirujuk balik maneh. Ini artinya apa? Kalau orang sudah ditalak sebelum masa iddahnya habis,
itu masih menjadi tanggungan suami. Ngoten lho. Asih dia tetap di rumahnya suami. Sebetulnya seperti itu. Bukan ditolak kemudian langsung pulang atau diusir, bukan begitu. Jadi selama masa iddah itu masih menjadi tanggungan suami. Ini artinya ngoten. Kultu ngucap sapa ingsun, Umar berkata, tuh tasabu ana to den etung. Ya Rasulullah. Nah, engkau suruh Ibnu Umar merujuk apakah talaknya yang tadi itu dihitung. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, famah kenapa ora. Nah, artinya begitu. Napa dihitung? Kenapa tidak? Karena talak sudah jatuh maka dihitung. Makanya tidak bisa main-main. Jadi orang nikah, orang talak itu jadduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun. Sungguh-sungguhnya itu jatuh, ya, guyonnya juga jatuh. Famah dari Kanjeng Nabi, kenapa ora? Ya memang harus dihitung. Wa an Qatadah lan sanging Qatadah Yunus ibni Jubair an ibni Umar qala murhu fal yuraji'ha. Kultu ngucap sapa ingsun tuh tasabu ana to den etung. Qala ngendika sapa Umar, araita in ajaza ana to ningali tuan in ajaza lamun apes sapa wong wastahmaka lan kumprung sapa wong. Pandir bahasa Indonesiane. Kalau dia bodoh atau pandir gimana? Ya tetap aja dihitung. Karena itu talak. Nikah talak tidak boleh main-main. Wa qala lan ngendika sapa Abu Ma'mar haddatsana Abdul Waris haddatsana Ayyub an Sa'id ibni Jubair an ibni Umar qala ngendika sapa Ibnu Umar husibat den etung talak sopo alayya ingsun. Talak saya jatuhkan ketika istri saya haid, tetap dihitung bitat likotin kelawan talak siji, ya, dihitung dengan jatuhlah talak satu, tunggu masa idahnya. Kalau dalam masa idahnya itu dirujuk maka ya sudah kembali lagi. Kalau belum dirujuk ya sudah kemudian masa idahnya berakhir harus berpisah. Nah, kalau getun Pak, terus kepingin kembali lagi maka dalam masa idahnya sudah habis. Nah, maka harus dengan nikah yang baru. Rabi maneh tapi bojone pancet. Nikahnya baru tapi bojone pancet. Ya mboten napa-napa. Nah, timbang golek sing anyar ya anggur sing lawas ae ya Bu ya. Nggih. Babuman utawi iki iku nerangno wong talaka kang nalak sapa man wahal ana ta yuwajihu madhep sapa ar-rajulu wong lanang imra'atahu ing wadone rajul bitolaki kelawan tolak. Bab menerangkan seorang laki-laki yang mentalak istrinya, ya, apa harus menghadap istrinya dengan talak tersebut? Maknanya begini, apakah kata-katanya harus jelas di depan kontak talak? Ataukah bisa dengan sindiran? Maka di sini ada dua, ada sorih, ada kinayah. Jadi kalau dijatuhkan kata-katanya jelas talak misalnya, kamu saya talak, nah, maka itu namanya sorih, jelas langsung jatuh. Ada yang sindiran, orangnya nggak menghadap tapi mek ngene tok, wis kon mulia wis. Nah itu namanya kinayah, itu butuh niat. Kalau niatnya mentalak jatuhlah talak. Kalau niatnya tidak mentalak ya tidak jatuh. Nah bab itu menerangkan itu. Haddatsana al-Humaydiyu
Haddatsana Al-Walid haddatsana Al-Auza'i qala sa'altu takon sapa Az-Zuriya ing Imam Zuri ayu azwajin nabiyyi utawi endi pira-pira bojone nabi ista'adat kang nyuwun kebau reksa sapa azwat minhu saking nabi. Kala ngendika sapa Zuhri ahbaroni Urwa an Aisyah radhiyallahu anha anna ibnatal Jauni setuhune putrine Pak Joni. Ibnatal Jauni putrine Pak Joni lama udkhilat nalikane den panjengaken sapa ibnatal Jauni ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadana lan nyedhek sapa Kanjeng Nabi minha saking ibnatal Jon. Qalat ngucap sapa ibnatal Jon a'udzu billahi minka. A'udzu billahi minka. A'udzu billahi nyuwun kebau reksa sapa ingsun billahi ing Allah minka saking sira. Ya Allah, saya minta perlindungan kepada Allah darimu. Nah, munine ngono. Jadi ada orang bertanya kepada Imam Zuhri, mana dari istri-istri Nabi yang pernah minta perlindungan kepada Allah dari Nabi? Minta perlindungan itu dari setan biasanya kan ngoten. A'udzu billahi minasy syaiton. Saya minta perlindungan Allah dari setan, dari godaan. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah dari penyakit. Minta perlindungan. Saya minta perlindungan Allah darimu. Nah, ini perkataan yang kata Rasulullah azim. Laqad faqala mungkin kau sama Kanjeng Nabi laha laqad uti teman-teman nyuwun kebau reksa sira bi azimin kelawan zat kang agung. Nah, jadi dulu Nabi pernah menikah dengan putrinya Pak Joni. Terkenal Joni ini gue enten nggih. Ibnatul Jon. Pernah menikah dengan putrinya Pak Joni. Sudah menikah, sudah dinikah. Jadi yang menikahkan itu kan walinya gitu loh, Pak Joninya. Lah biasanya kebiasaan orang Arab itu yang perempuan belum dihadirkan ketika akad itu. Lain dengan kita. Nek awake kan ketika qabil dunikah wa taswija bil mahlil madkur ngeten iki kan sing wedok wis ana kono. Nek tiyang Arab mboten tiyang wedoke ning mburi. Durung melok nang arep kono ngoten lho. Nanti mbok meneh mbok ben baru ketemu. Tapi wis sah suami istri karena sudah diijab kabulkan oleh walinya. Ngoten. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menikah dengan anaknya atau putrinya Pak Joni. Ini Ibnatal Jauni. Nah, terus mantun ngoten lah putrine niki ketika didekati oleh Nabi mengucapkan a'udzu billahi minka. Masyaallah. Barakah. A'udzu billahi minka bukan minasyaiton. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lah ngoten biasa enggak? Iki mboten niki a'udzubillahi minka darimu. Saya minta perlindungan Allah darimu. Kata Rasulullah, laqad utti bi azim. Sungguh kamu telah minta perlindungan kepada atau dengan zat yang agung. Ilhaqi bi ahliki. Ya sudah, pulanglah kalau begitu. Jadi kata-kata pulanglah. Lah niki termasuk apa? Talak kinayah. Termasuk talak kinayah. Mboten sorih. Nek sorih niku jelas. Kamu kalau begitu kamu saya talak satu kan jelas ngoten. Kalau bilang ilhaqi bi ahliki nggih wis nek ngono mantu maksudnya di sini adalah talak jadi kinayah. Ngoten. Terus niki hadis selanjutnya. Napa kok tiyang niku wau muni a'udzubillahi minka. Ngoten.
putrine Pak Joni niku wau lho, kok muni ngono ngoten lho. Lah niki enten sebabe. Qala Abu Abdillah, ngendika sapa Abu Abdillah rawahu Hajjat ibni Abi Muni an jaddihi ani Zuhri anna Urwata ahbarahu, setune Urwa iku ngabari ing Zuhri an Aisyah qalat, sesungguhnya Aisyah qalat ngucap sapa Aisyah ing hadis ndukur niku wau. Haddatsana Abu Nuaim haddatsana Abdurrahman bin Ghasil an Hamzata ibni Abi Usaid an Abi Usaid radhiyallahu anhu qala kharajna metu sapa ingsun ma'an nabi sertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta intolakna hingga budalan kita ilaha itin maring tembok. Yukalu mongko den ucapaken lau kedue tembok apa asyautu. Jadi kita pernah berjalan keluar bersama Rasulullah SAW hingga sampailah pada satu tembok. Nama tembok tersebut adalah asyautu. Hatta intahaina hingga tutuk kita ilaha ito ini maring tembok loro. Pajalasna bainahuma mongko lungguh kita antarane tembok loro. Faqala mongko ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajlisu hahuna, lungguh sira kabeh ing dalem kene entenono. Dadi wis teko tembok loro entenono ndek kene lungguh. Iki sahabat sing mengiringi Rasulullah. Wa dakhalalan manjing sapa Kanjeng Nabi, yani Nabi masuk rumah. Waqat utia teman-teman den tekaaken bil jauniyati kelawan wadon bangsa Jaunia. Ya, sungguh sudah didatangkan putrinya Pak Joni niku wau. Niku ceritane niku. Sampeyan kan jekne tahu krungu ngono. Ya di Bukhari niki jene ana pelajaran yang kita belum tahu. Nah, ya kok ceritane Bariro, Mughis, barang kan jarang orang menceritakan. Ini juga jarang orang menceritakan. Ternyata Rasul itu pernah ya menikah dengan satu putrinya Pak Joni lagi ya. Bil Jauniyah. Faung zilat mongko den turunaken sapa wadon fi baitin ing dalam oma fi nakhlin ing dalam kebun kurma. Fi baiti Umaymah ing dalam omai Umaymah binti Nu'man ibni Syarahil wa ma'ahalan sertane wadon dayatuha utawi pelayane wadon hadinatun kang ngerawat laha maring wadon. Kemudian didatangkanlah putri Pak Joni tersebut pada rumah tersebut bersamanya para pelayan yang mendandani, jenenge manten. Nggih Bu nggih. Manten mari dinikah dipethukno, lek ndek kene ngoten dipethukno. Wis belum pernah ketemu dipethukno. Ana pelayane, ana ngono. Falamma dakhala mongko semangsane mlebu sapa Kanjeng Nabi alaya ing atase wadon, sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi masuk, Nabi berkata, "Qala habi nafsaki, serahkan dirimu kepadaku. Habi aweo sira nafsaki ing awak ira, li maring ingsun." Cara bahasa Indonesia ini serahkan dirimu kepadaku, kata Nabi ngono. Qolat ngucap sapa wadon, yakni Ibnatul John tadi. Anake Pak Joni mengucap wahal lan ana to tahabu aweh sapa al malikatu ratu nafsaha ing awak dhewe ne ratu lisukoti maring rakyat jelata. Lho lah kok muni ngene? Apakah ada seorang ratu yang menyerahkan dirinya kepada rakyat jelata? Dikongkon nyerahno awakmu tak rabi, serahkan dirimu kepadaku. Jawabannya tidak ada seorang ratu yang menyerahkan dirinya kepada
rakyat jelata. Kala ngendika sapa rawi fa ahwa mongko ndawakaken sapa Kanjeng Nabi biadihi kelawan astane Kanjeng Nabi ya do nyeleaken sapa Kanjeng Nabi yadaha ing tangane Nabi alaiha ing atase wadon litas kuna supaya anteng sapa wadon. Nah, mungkin sing wadok iki mbek nyentir-nyentir nggih. Krana mboten cocok ngoten lho. Mboten seneng nang Kanjeng Nabi. Lha omong niku mboten karuan karo digar-digar ngoten. Lah terus Kanjeng Nabi kate kali Kanjeng Nabi ku dipegang supaya tenang litas kuna. Cekne anteng. Oh berarti awalnya gak anteng berarti digar-digar. Dadi ana wong wedok dipethukno bojone tambah digar. Lah iki karo Kanjeng Nabi kate diantengno, kate diothik. Lah kate diothik niku muni nika wau faqalat a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Masya Allah. Nah, Kanjeng Nabi yang mengerti tentang arti a'udzu billahi minka itu langsung faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi qad uti teman-teman nyuwun perlindungan sira bima'adin kelawan zat kang bau reksa. Sungguh kamu telah meminta perlindungan kepada Allah yang maha melindungi. Ya sudah. Summa kharaja nuli metu sapa Kanjeng Nabi alaina ing atase kita faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi ya Aba Usaid. Hei Abi Usaid, uksuha aweo pakaian sira ha ing wadon untuk anake Pak Joni niku wau rozikiyata ini kang katun karone pakaian katun karone wa alhik lan metukno sira ha ing wadon bi ahliya kelawan keluargane wadon. Langsung Rasulullah keluar, beliau berkata kepada sahabat Aba Usaid, wahai Aba Usaid, beri dia 2 pakaian dan pulangkan ke keluarganya. Artinya dia sudah ditalak karena mengucapkan a'udzu billahi minka, minta perlindungan kepada Allah dari Nabi Muhammad. Loh, ya sudah berarti kamu minta perlindungan kepada Allah yang maha melindungi. Allah pasti melindungi. Sudah, kamu pulang. Nah, lah ini namanya kinayah. Jadi talak itu dijatuhkan tidak harus dengan sharih jelas. Kamu saya talak 1. Nah, itu sharih jelas langsung jatuh. Ada kalanya dengan kinayah al-hiki bi ahliki, pulanglah kamu ke keluargamu. Nah, itu bisa menjadi talak, namanya kinayah. Talak kinayah. Talak kinayah. Jadi ana wong wedok kate dipethukno bojone malah ndigar. Ya niku anake Pak Joni nggih. Ya, muga-muga ten mriki lek dipethukno biasa lek mesra ngoten ya. Dipethukno mesra, seneng digandeng, klenung munggah nang ngene wong enggak dipethukno ndigar-ndigar iki. A'udzu billahi minki, malah muni ngono ya Allah. Ya Allah. Wa qala lan ngendika sapa Al Husain ibnul Walid An-Naisaburi an Abdurrahman an Abbas ibni Sal an Abi wa Abi Usaid. Qala ngendika sapa wong loro tazawwaja rabi sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Umaymah bintah Sarahil ing Umaymah binti Sarahil. Falamma udkhilat jenenge tiyang wedok niku wau Umamah binti Sarahil. Falamma udkhilat mongko semangsane den panjengaken sapa wadon ing atase Kanjeng Nabi basato mongko ndawakaken sapa Kanjeng Nabi yadau ing tangane Nabi ilaiha maring wadon faka annaha mongko kaya-kaya setune wadon iku karihat
ora seneng sapa wadon dalika ing mengkono-mengkono basato. Jadi seakan-akan wanita tersebut kayaknya ndak suka dengan dipegang oleh Nabi. Maka Nabi tidak memaksa. Nah, ini termasuk takaruman ya. Ya, Nabi memuliakan orang, nek gak gelem ora usah dipeksa. Wis gak gelem ya wis gak apa-apa, wis mulia wis. Nah, gak gelem wis mulia wis, tambah dikai pakaian wis gawa niku mahare kabeh wingi wis sampean pek wis gak usah dibalekno ngoten Bu nggih. Nggih. Masyaallah. Dene wong lanang kepodang kira-kira balekno kabeh wis ngono kira-kira. Balekno kabeh wis burung ae ya apa iki ya. Wis wingi sing pakaian-pakaian sak pitik-pitike sing ana cucuke barang iku wis balekno kabeh. Ya iki Kanjeng Nabi malah dikei pakaian, wis mboten usah balekno pun, nggih pun. Mboten napa-napa lek mboten purun, gak gelem kok. Ini apa namanya? Akhlaknya Nabi itu seperti itu, Masya Allah. Akhlaknya Nabi niku sae gak meksa. Masih wis dirabekno aku nyatane gak gelem, ya wis cekne mule. Masya Allah. Pak Joni. Fa'amara mongko perintah sapa Kanjeng Nabi Aba Usaidin ing Aba Usaid ayu jahiza ing yen to nyawisaken sapa Aba Usaid ha ing wadon wayak sulan paring pakaian sapa Aba Usaid ha ing wadon saubaini ing pakaian loro roziko ini kang katun karune ya. Maka Rasulullah menyuruh kepada Aba Usaid, sudah siapkan mana pakaiannya, pulangkan dia ke rumah orang tuanya. Anjene gak gelem ya wis. Insyaallah ya gak kena dipaksa. Ini termasuk akhlaknya Nabi. Haddatsana Abdullah ibnu Muhammad haddatsana Ibrahim ibnu Abil Wazir haddatsana Abdurrahman am Hamzata an abihi wa an ibni Abbas Sahal ibni Sa'ad an abihi bihada kelan iki hadis. Haddatsana Hajjaj ibnu Minhal haddatsana Hammam ibnu Yahya an Qatadata an Abi Hulab Yunus ibni Jubairin qala qultu ngucap sapa Ibni Umar maring Ibni Umar rajulun talaqo imra'atahu ada laki-laki mentalak perempuannya wahia haidun dan perempuan tersebut dalam keadaan haid faqala ta'rifu Ibna Umar inna Ibna Umar talaqo imra'atahu wahia haidun Fa'ata mongko teka sapa Umar an-Nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki critane kaya sing ndukur wau. Fazakara zalika lahu fa'amaru ayyurji'aha. Ada orang laki-laki yang mentalak istrinya dalam keadaan haid. Nah, ya yaitu Ibni Umar, Abdullah anaknya Umar. Nah, dan lalu kemudian Umar adukan masalahnya kepada Rasulullah. Rasulullah menyuruh merujuknya. Nah, fa idza taharat fa arada ayyutalliqha falyutalliqha. Kalau sudah suci, kalau mau mentalak silakan mentalak. Kalau mau dijadikan istri terus ya sudah dirujuk saja. Ya, jadi ini maksudnya ada yang dinamakan talak sunni dan ada yang disebut talak bid'i. Talak sunni menjatuhkan talak ketika perempuan itu suci belum digauli. Talak bid'i bid'ah. Talak bid'i bid'ah ya. Menjatuhkan talak kalau istrinya dalam keadaan haid atau suci sudah digauli.
Karena apa? Iddahnya lebih panjang. Jadi Islam itu sebetulnya mau meringankan orang perempuan, Bu. Meringankan orang perempuan. Jadi mboten dawa-dawa iddahe. Faqala ta'rifu Ibna Umar inna Umar talaqa anna Ibna Umar talaqa imra'atahu wa ya haidun fa'ata Umar an-nabiyya fa dzakara dzalika lahu fa amara ayurji'a fa idza taharat fa arada ayutalliqaha falyutalliqha qultu fa hal adda dzalika talaqon. Rawinya berkata, apakah yang seperti itu dihitung talak? Karena perintahnya Nabi fal yuraji'ha, hendaknya dia merujuk atau baleni maneh, jatuhkan ketika suci. Nah begitu. Fa qala ara'aita in ajaza wastahmaqa. Dia berkata, apakah pendapatmu kalau dia orang yang lemah atau orang yang pandir, seperti itu. Nah, orang yang bodoh pun termasuk jatuh talaknya. Ini talak ini nggak bisa main. Okay. Babuman utawi iki iku nerangno wong ajaza kang nerusno sapa man talaqos salasati ing talak telu di qaulillahi ta'ala krana dawuh Allah ta'ala at-talaqu marrotani. Jadi ada orang yang menjatuhkan talak langsung 3 kontak, talak telu. Nah, ini ada seperti itu. Nah, yang seperti itu tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti sunnah. Nah, terus di sini dibahas apakah yang seperti itu jatuh talak 3, nah, dibahas begitu. Karena Al-Quran bilang at-talaqu marrotan, talak itu 2 kali, jatuhkannya satu-satu. Fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan, lalu kemudian menahan menjadikan istri, yakni dirujuk lagi ma'ruf atau diceraikan dengan baik. Itu ada pembahasan tersendiri. Jadi penghitungan kalau ada orang menjatuhkan talak 3, apakah jatuh talak 3, apakah jatuh 1, itu ada pembahasan tersendiri insyaallah di waktu yang akan datang. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Ahad pagi niki enten pinten-pinten anggota kita ingkang tilar donya nggih, mugi-mugi dipun paringi husnul khotimah nggih. Digolongaken tiyang sing seneng ilmu, seneng ngaji, seneng ulama, dicampurno meni-meni golongane para ulama, para aulia nggih. Masyaallah, kula sampean kudu hati-hati nggih, dipun akeh-akeh lunga. Nggih, mboten perlu, mboten usah lunga-lunga. Krana ndi-ndi ditutup niki. Ndi ditutup. Lah, lek ngaji nggih tetep ngaos. Lek nang masjid nggih tetep ten masjid, mboten napa-napa. Krana ten masjid niku mboten enten corona. Mboten enten. Tumuna sampean, masjid nularkan corona ngono gak ono. Mboten enten. Dadi tetep lek ngaji nggih ngaji. Maksudnya lunga adoh-adoh panjenengan kecapean, lah itu menyebabkan kadang-kadang penyakit datang. Nah, tetap dijaga kesehatannya nggih. Tetap dene umpama lara terus mati, insyaallah mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Karena niku termasuk taun. Taun niku wabah penyakit. Nah, termasuk orang yang mati syahid akhirat adalah orang yang terkena taun salah satunya. Terus malih sing lara weteng moro-moro
mati, mabtun, terus wanita yang melahirkan mati, terus budal ngaji atau mulai ngaji mati, itu termasuk syahid akhirat. Lah niki minta bantuan surat Al-Fatihah jamaah ngaji rutin Ahad pagi almarhum Bapak Mulyono nggih. Mugi-mugi diunggahkan derajate kali Allah Subhanahu wa taala dateng swargane Allah Subhanahu wa taala. Ugi jamaah ingkang lintu ingkang tilar donya mendahului kita semua, mudah-mudahan jadi ahli surga. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma adfa' annal ghala wal waba wat taun wal amrad wal corona wal fitan wasyadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma baton fi baladina Indonesia hadza khosoh wa fi buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awwali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.